Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sudah hampir 1 minggu kita melewati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negeri kita. Dirgahayu 75 tahun Indonesia merdeka. Ada hal menarik dari kisah perjuangan bangsa dan pejuang kita. Kita ingat satu jenderal yang bertempur, berjuang, bergerilya, tapi paru-parunya hanya sebelah. Mungkin inilah jenderal yang paling unik di muka bumi. Kondisinya sakit, kemana-mana dibawa dengan tandu, perjalanannya panjang, musuh yang dihadapi tidak tanggung-tanggung persenjataan dan jumlahnya. Beliau adalah Jenderal Sudirman. Berulang kali dikepung dan dikejar oleh musuh, dicari hidup atau mati, diincar kemana pergi, tapi sampai Belanda kalah, Jepang pulang kampung, Jenderal Sudirman tidak pernah tertangkap, tidak pernah tertembus peluru, tidak pernah bisa untuk ditembak walaupun hanya tandunya saja. Ketika perang telah usai, kepada Jenderal Sudirman ditanya, "Jenderal, kenapa Anda ketika berjuang melawan penjajah dalam kondisi sakit, kemana-mana dibawa dengan tandu, perjalanan siang malam bergerilya di tengah hutan rimba, berulang kali dikepung oleh musuh tapi tidak pernah tertangkap, tidak pernah cedera oleh peluru. Apa rahasianya, Jenderal?" Apa kata Jenderal Sudirman? "Saya punya 3 hal yang menolong, yang membantu dalam hidup saya, dan yang membuat saya sukses dalam perjuangan. Pertama, saya selalu menjaga wudhu. Kemanapun saya pergi, tempat manapun yang saya tuju, dalam kondisi apapun, begitu wudhu saya batal, saya akan kembali berwudhu. Maka ada satu orang pengawal saya," kata Jenderal Sudirman, "yang bertugas membawa kendi, seperti cerek kalau di tempat kita, tapi dari tanah liat. Kendi itu selalu penuh dengan air. Begitu wudhu saya batal, saya akan minta kendi itu. Saya langsung berwudhu. Terserah mau tengah malam, mau tengah hari, mau hujan lebat, mau angin kencang, begitu wudhu saya batal,
saya akan kembali berwudu. Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki 75 tahun negeri kita telah merdeka. Sebagian kita bahkan usianya juga sudah mendekati usia yang cukup panjang. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah mampu menjaga wudhu? Satu kebiasaan dan sunnah Rasulullah di antara 7 kebiasaan rutin Rasul selama hidup, satu di antaranya adalah menjaga wudhu. Kita tahu setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan oleh air. Airnya adalah air wudhu. Maka kalau kita mudah gundah, mudah gelisah, mudah resah, mudah cemas, mudah takut, coba biasakan untuk merutinkan wudhu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang akan membisikkan rasa was-was, rasa cemas ke dalam hati manusia itu. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jenderal Sudirman dalam tandu, kondisi sakit, paru-paru hanya sebelah. Sebenarnya paling mudah untuk diincar dan dihantam oleh tembakan musuh. Tapi yang menolongnya, yang membuat kecemasannya hilang, ibadahnya rupanya sudah terbiasa untuk merutinkan wudhu. Yang kedua, jenderal, apa yang jenderal lakukan? Yang kedua, kata Jenderal Sudirman, saya selalu sholat tepat pada waktunya. Maka ketika Allah sudah memanggil untuk melaksanakan sholat, perintah itulah yang saya dahulukan. Itulah yang paling saya utamakan. Biar sakit, biar dalam tandu, biar dalam kondisi yang sulit, saya selalu sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kita harus muhasabah. Kita tahu pertolongan Allah itu, keberkahan justru berkaitan dengan sholat kita. Bahkan jaminan rezeki kita di keluarga kita pun masih berkaitan dengan sholat kita. Wa'mur ahlaka bis sholah, suruh perintah anak-anakmu dan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, sabar kamu dengan itu, menyuruhnya, membimbingnya, menuntunnya, mencontohkannya, membangunkannya, mendoakannya. Sabar kamu dengan itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki apapun kepadamu. Kami tidak minta sepeser pun darimu. Kami tidak minta apapun kepadamu. Imbalan apapun tidak ada yang diharapkan. Nahnu narzukuka, kamilah yang tanggung jawab dengan rezekimu. Kami yang tanggung jawab dengan rezekimu. Makanya sering saya ungkapkan, dalam Al-Fatihah itu tidak ada tawar-menawar. Iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Na'budu dah dulu, baru nasta'in. Menyembahlah dulu, baru minta tolong. Sholatlah dulu, baru doa. Jangan doa panjang-panjang, sembahyang indah. Sembahyang menunggu Idul Fitri, menunggu Idul Adha, itu tidak pakai azan itu. Ketika waktu sholat masuk, saya akan lakukan perintah itu melebihi perintah yang lain. Jawaban kedua dari Jenderal Sudirman. Nah,
dia sakit dalam tandu, paru-paru hanya sebelah, tapi sholatnya selalu tepat pada waktunya. Yang ketiga, jenderal, kenapa Anda selalu lolos dari sergapan musuh, bahkan bisa mengusir penjajah walaupun dibawa dengan tandu kemana-mana? Apa jawab Jenderal Sudirman? Yang ketiga, saya berjuang, saya bekerja, saya bergerilya, semua ini hanya karena Allah. Saya tidak ingin dipuji, saya tidak ingin mendapat penghargaan, saya tidak ingin mendapat bintang jasa, saya tidak ingin menjadi catatan sejarah dengan ditulis dengan tinta emas agar dikenang sebagai pahlawan. Tidak. Saya berjalan, saya bergerilya, saya masuk hutan, naik bukit, turun gunung, kepanasan dan kehujanan hanya karena Allah. Tidak ada karena yang lain. Maka kita ingat sejarah beliau, walaupun jenderal besar, tapi beliau tidak mau menerima bintang-bintang jasa. Beliau dapat penghargaan justru setelah beliau meninggal dunia, bukan ketika masih hidup. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak perintahkan kepadamu beribadah itu, berbuat dan bekerja itu, kecuali seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Tiga ini kalau kita mau sukses dari pejuang besar bangsa kita, biasakanlah untuk menjaga wudhu. Jangan hanya karena sholat, jangan hanya karena baca Quran, jangan hanya karena masuk masjid, jangan hanya karena tawaf, tapi dalam hidup kita. Biasakanlah untuk sholat tepat pada waktunya, karena pertolongan Allah lewat sholat-sholat kita. Dan yang ketiga, berjalanlah, berbuatlah, berusahalah hanya karena Allah, jangan karena yang lain. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.